Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah nikmat, yaitu tertundanya ajal dan bertemunya kita di bulan Ramadan. Saya mau tertundanya ajal itu karena 3 hari lalu kakak saya meninggal di kampung. 3 bulan dia di Surabaya, pulang ke sana Desember, Januari, Februari, Maret meninggal. Terus tadi pagi lagi suaminya adanya istri saya. Ya, dukanya berduka-duka. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi sehat, diberi umur yang panjang, sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini yang penuh rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak terlupakan kepada baginda kita Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, kerabatnya sampai kepada kita sekalian. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diberi tema tentang pendidikan apa ya? Pendidikan anak dalam Islam. Sudah tulis ya? Pendidikan anak dalam Islam. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentunya ruang lingkupnya sangat luas. Karena bicara pendidikan itu kan proses, mulai dari pertemuan sampai lahir sampai dan mati kembali. Itu kalau kita berbicara tentang pendidikan. Tapi bagaimana pada malam hari ini saya fokus bagaimana kita menjadikan anak kita, yaitu anak yang soleh. Fokusnya menjadi anak yang soleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika 2 insan bertemu dalam pelaminan, itu angan-angannya adalah memiliki keturunan, memiliki anak. Sebagai bagian dari proses itu, maka ketika kita sudah memiliki anak, maka kita harus menanamkan pendidikan itu kepada anak kita. Dari pertama sudah bagus. Itu betul. Karena anak itulah yang akan nanti suatu saat akan mendoakan kita, membantu kita dan lain sebagainya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasa."
Salah satu tiga. Wahidun isnani Tak salah. sampai sini. Tak sampai sini. Bukan hari Selasa. Kamis. Salasa. So. Ya, Kamis. Tidak mata Ibnu Adam Kamis. apabila seorang anak ada meninggal, Kamis. maka dia akan apa? Ustaz Abbas Ada yang hafal di sini? Kalau ada anak meninggalkan tiga apa? Hafal. Nanti dijemah. Jika seorang anak meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga. Satu, min sadaqatin jariyah, sedekah Ustaz Ali Mudi. Ya, jariyah. Ustaz Ali Mudi guruku. Ini bentuk investasi. Kalau bapak ibu punya uang, investasi itu kan untuk apa? Untuk hidup masa yang akan datang. Termasuk anak kita juga. Kalau kita berbicara anak itu di zaman sekarang ini adalah susah-susah gampang. Kalau sudah anak itu nurut, insya Allah semuanya pasti nurut. Itu yang kita inginkan. Kalau nakalnya ya masya Allah. Karena anak di zaman sekarang ini gono gede sama orang tua. Betul. Di ngomongnya nyambung. Coba kita jalan dulu. Di ngomong sekali ya sudah nurut. Tapi di zaman sekarang beda. Pasti ada sanggahan, pasti ada bantan, pasti ada ngeyelnya. Ya itulah anak zaman sekarang. Maka sebagai investasi kita, ketika nanti kalau kita jadikan anak itu menjadi anak yang soleh, maka yang pertama itu sebagai apa tadi? Amal jariah. Anak itu amal jariah kita. Kenapa? Karena hasil didikan susah payah orang tua bekerja keras, pergi pagi, pulang malam. Untuk apa? Untuk anak. Tapi anak juga harus kita beri pengertian. Yang kedua, wa ilmu yang tahu, ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita disekolahkan oleh orang tua atau kita mendapatkan pendidikan dari siapapun, sebuah ilmu dari orang-orang yang mengajarkan kita, maka investasi ilmu juga begitu penting. Karena ilmu yang diajarkan oleh seseorang kemudian kita ajarkan lagi kepada orang lain dan kepada orang lain, itu akan menjadi investasi kita nanti. Ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya ilmu umum, tapi semua ilmu yang ada di atas dunia ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Semua ilmu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mempermudah pembagian agar lebih fokus dalam belajarnya. Makanya saya ingat betul kemarin waktu peresmian itu kan Mas Didit ngomong, anak-anak kira-kira tahu nggak kira-kira siapa yang menemukan kedokteran? Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Coba Pak ngerti siapa yang menemukan kedokteran?
Ya, kita tahunya cuma orang Barat dan Barat atau orang Eropa. Padahal itu ilmu Islam yang ditemukan oleh orang-orang Islam. Nah, di sana dikenal dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina ini itu ilmunya kedokteran. Kemudian hari ini banyak teman-teman kita mencap, oh Ibnu Sina itu Syiah. Ya, saya bilang dia mau Syiah, kenapa? Kan ilmunya yang bermanfaat. Kita ini kan suka menggolong-golongkan orang ketika kita berpahaman berbeda. Nah, di dunia sosial sekarang lagi ramai seperti gini. Mari sholat tarawih ono ceramah bid'ah. Itu lagi ramai sekarang ini. Akhirnya mudir pesantren MPS Jogja itu menanggapi musyawarah tarjih 2015. Rasulullah SAW ketika kumpul begini selalu suka itu kesempatan untuk memberi tausiah. Dari tausiah ini hanya ada kesempatan. Kalau dilihat dari bid'ah itu dari sisi mana kita nggak menambah-nambah ibadah kok? Kan tidak ada penambahan ibadah sholat tarawih. Kan ini kan seringnya. Tarawih kan istirahat. Mari tarawih mau sebentar lagi ngomong-ngomong. Ini Rasulullah kalau kesempatan ada jamaah atau sahabatnya yang banyak, dia selalu memberi nasihat. Nah ini yang dibantah. Nah kalau teman-teman yang tidak suka, ya gak usah diundang ceramah itu gak usah. Padahal ceramah juga. Saya lihat masjid-masjid ya, orang-orang mengatakan ceramahnya apa? Tarawih ada ceramahnya bid'ah. Padahal masjidnya itu juga ada ceramahnya, terus ada ceramahnya. Loh, pikirannya gimana loh? Sana ngomong bid'ah, tapi temannya sendiri mempraktikkan seperti itu. Mari ceramah, sebelum ceramah atau sudahnya ceramah, dia ceramah. Nah itu kan juga bid'ah kalau kita bahas sekarang. Nah ini yang harus kita, ya kalau dunia maya itu apa saja ngomongi orang ya. Kita buka sedikit dulu, oh mau aja apa ya. Tapi kita tidak perlu mengambil pelajaran-pelajaran yang tidak apa namanya membuat kita tambah pusing ya. Tambah pusing sana bilang ini gak boleh, sini gak boleh, gak boleh. Ya gak boleh itu berarti kita nanti lama-lama tidak nyaman beragama. Oh ya, yang ketiga waladin sholihat yad'unalah, atau doa anak yang soleh. Yang ketiga doa anak yang soleh. Terlalu banter ya ini gaya. Hadis riwayat Muslim di 1631 secara. Jadi kalau kita berbicara keturunan, maka kita sebagai orang tua, maka kita harus memberi pendidikan yang terbaik. Ya, pendidikan yang terbaik. Terbaik dalam menurut ajaran Islam, bukan terbaik menurut ukuran dunia. Kalau ukuran dunia nanti 3 tadi tidak dapat. Dia tidak bisa mendoakan orang tuanya, tidak menjadi investasi sedekah jariah dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau bersabda, "Inna min atyabi ma akala rijalu min kasbihi walabuhu min kasbihi." Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seorang adalah hasil jeripayanya sendiri. Jadi kalau 3 hal tadi itu kata Rasulullah SAW, kenapa itu mengalir? Karena bagian dari jeripaya orang tua. Maka mari kita simpulkan ada beberapa kiat. Ya, kiat yang pertama adalah
faktor utama adalah orang tua harus selalu berdoa. Jadi doa orang tua itu tidak boleh putus untuk anaknya. Jadi kalau anak kita mungkin hari ini gesitnya terlalu kelewatan, ya, nah itu kita juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkah lakunya, perbuatannya macam-macam, ya betul itu. Maka kita sebagai orang tua tidak luput dari doa. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 178, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Maksudnya apa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena anak itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baik atau tidak baiknya anak itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita adalah utamakan kita memberi pendidikan, kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, Pak Ibrahim dengan Ismail itu pernah nggak bertemu sebelumnya? Hanya bertemu ketika masih bayi. Setelah Ibrahim dewasa, Ismail dewasa, baru mereka bertemu. Dan bertemu pun demikian diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Tapi ternyata Ibrahim itu tidak pernah lepas dari doa-doanya untuk menjadi Ismail menjadi anak yang soleh. Maka ada beberapa doa, salah satu itu anak Ibrahim itu kita sering baca, Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ya Rabbu, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Doanya ibadur rahman, hamba-hamba yang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Atau juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Maka juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang mustajabah. Ya, ada 3 doa yang mustajabah yang tidak diragukan lagi atau tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1, doanya orang tua kepada anaknya. Kenapa itu? Ya, doa orang tua kepada anak. Yang kedua, doa orang musafir atau orang yang safar, orang yang bepergian. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi orang yang soleh. Kalau kita ingin anak kita menjadi soleh, maka kita orang tua harus lebih soleh terlebih dahulu.
Kadang-kadang, berangkat sholat. Bapaknya di tengah-tengah saya di rumah. Disuruh ini, suruh itu, ya. Ini yang menjadi tantangan buat kita. Jadi anak itu sekarang tuh harus orang tua menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Kita orang tua harus memberi contoh. Karena sekali lagi susah-susah gampang menjadi anak di zaman sekarang. Kalau orang tua tidak memberi contoh, anak akan menjadi cari contoh yang lain. Contoh sana, contoh sini, contoh temannya, akhirnya salah bergaul. Kalau sudah salah bergaul, balik itu susah, dikembalikan lagi susah, butuh proses dan butuh waktu. Jadi mungkin dua itu saja yang saya sampaikan pada jemaah yang diulang Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalau generasi kita ini, nah ini semuanya generasi musala al-bayan. Ya, kalau sholat itu ojotan boleh menuju ke al-bayan saja. Tidak perlu sungkan. Oh aku malu nanti ngomong gitu. Terus nggak apa-apa, ngomong itu biasa. Saya pernah juga ngomong kata-kata begitu. Saya pas Gayung waktu itu ke rumahnya Ustaz Jalaluddin. Itu kan ada masjid Kanjeng Sepuh. Mobilnya diparkir situ. Sholatnya di Hayya 'alas Shalah. Terus ada yang jual situ. Gak ngilo. Nah, mulai aku mau sholat di mana? Urusan saya akan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita merasa meyakini benar, omongannya tidak benar, tidak usah ditanggapi. Kita bersikap baik apa adanya saja. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kekeliruan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.